Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita masih Allah berikan nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, masih bisa kita melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan segala suruh, meninggalkan segala larangan. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Lah masuk kita surah Al-A'raf. Selesai surah Al-An'am. Kini kita akan mengkaji atau mempelajari surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Mim, Shad. Jadi ada 4 huruf di ayat pertama surah Al-A'raf. Dalam tafsirnya adalah Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang mengetahui maksud dengan demikian. Alif lam mim shad itu Allah yang mengetahui maksudnya. Walaupun banyak juga mencuba memberikan takwil dengan memberikan makna dari masing-masing huruf, tetapi para mufassir mayoritas menyebutkan Allah yang mengetahui maksudnya. Nah, dari teknik membacanya, kita pun membacanya tidak dibacuan pakai alamasod, tapi dibaca huruf kayak awak mengaji alif bata. Alif, lam, mim, shad. Itu bukan satu huruf, tapi itu ampe huruf. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Di ayat keduanya Allah menyebutkan kitabun unzila ilaika. Kitab ini diturunkan kepada engkau wahai Muhammad. Jadi mukhatabnya kepada Muhammad, ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kalau bahasa akonyo kitab, akonyo Al-Quran, diturunkan untukmu, diturunkan kepada engkau Muhammad. Bah modal turunnya Al-Quran itu ada 2 teknis turunnya Al-Quran. Jadi pada saat diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak diojo langsung kayak kitab Al-Quran seperti yang ini. Tidak seperti itu. Tahapan pertama, fase pertama, Al-Quran diturunkan dari Allah kepada turunnya kaluh mahfuz. Jadi dari Allah kemudian turunkan sampai transit stasiunnya itu adalah Lauh Mahfuz. Kalau bahasa pesantren, luah itu artinya papan, mahfuz itu dipelihara. Kalau bahasa kini, kalau luah itu adalah hard disk
atau flash disk. Jadi lahado satu paket jumlatan wahidatan. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, dalam tafsirnya adalah jumlatan wahidatan, dalam satu paket. Lah seperti kini kok sesudahnya, dimulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadilah berbentuk satu paket, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah turunan alun ka Nabi Muhammad lain. Tiboe baru adalah di Lauh Mahfuz. Di situ disimpan, di situ ditaruh. Lalu kemudian diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad oleh malaikat. Nah, itu secara beransur-ansur, berdasarkan peristiwa atau permasalahan atau konteks yang terjadi pada saat itu. Nah, itu makanya ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad secara beransur-ansur itu dimulai dulu adalah surah Al-Alaq 1 sampai 5. Saat Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Jadi Nabi Muhammad sedang di Gua Hira. Di bukit itu namanya adalah Bukit Jabal Nur. Jabal Sur itu adalah tempat Nabi Muhammad jo Abu Bakar Siddiq bersembunyi ketika beliau akan hijrah ke Madinah. Jauh tu agak kates deh. Nah, kalau nan Jabal Nur tu bukit lambo naik bo petang ko sinan tu. Inilah dibuat jalannya dari batu-batu itulah dibuat jalan untuk jalan kaki. Tapi nak mendaki itu benar, itu batu je buat susun-susun baru tu. Di hadapan bola turun tu ada kayaknya orang dari Rusia, mencoroh, teluncu itu salih. Tapi dia nak turun mengulung-ulung ke bawah, madam sekali. Jadi di Jabal Nur itu di dekat Gua Hira, jadi bukit puncak Jabal Nur tu, turun lo ke bawah lihat, turun lo adalah agak ke bawah. Di situ ada memojok. Masuk itu kalau badan gadang tak bisa masuk ke dalam terowong itu. Ketek. Jadi untuk masuk sampai ke tempat Nabi Muhammad bertahan musuh, ada lo tumpukan batu, turun lo ke dalam tu sampai. Kok iyo je orang badan gadang banyak barang dia tehno batu-batu itu yang berpentah. Jadi turun ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad, yaitunya adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi secara beransur-ansur nan pertama itu ayat yang terakhirnya adalah surah Al-Maidah ayat yang ketiga pada saat Nabi Muhammad melaksanakan haji wada, yaitunya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Jadi itu ayat yang terakhir yang terima oleh Nabi. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Aku sempurnakan, aku cukupkan nikmat untukmu. Aku redha, aku rela Islam sebagai agamamu. Itulah penyebutan Islam. Penyebutan Muslim. Islam. Kalau yang lain kan musliman, muslim. Ibrahim disebut Muslim. Isa disebut Muslim, Nabi Nuh disebut Muslim, tapi penyebutan Islam, waraditu lakumul islama dina. Aku rela bagimu Islam sebagai agamamu. Mengko mendangan takatu dekanola baca bacukuan bersempurnaan
Lahabi, itu memang Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab itulah punya feeling. Nah, itu menggambarkan memang itu adalah ayat yang terakhir, berarti Nabi Muhammad akan dipanggil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah cukup tentu alai peran dan fungsinya lah tuntas. Jadi itu letak bedanya kalau Al-Quran dari Allah Ta'ala turun ke langit dunia di Lauh Mahfuz itu adalah paketan dalam bentuk yang disusun oleh Khalifah Utsman bin Affan. Sementara yang turunnya Al-Quran yang pertama kapan? Ada menyebutkan bahwa pada saat turunnya Al-Quran itu adalah di 7 balik Ramadan, hari Jumat 7 balik Ramadan. Jadi diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu. Jadi ini menggambarkan betapa secara berurut-urutan, beransur-ansur menunjukkan Al-Quran memberikan jawaban dari persoalan masyarakat, dari persoalan yang muncul di tengah-tengah umat, khususnya penyelesaian karuh kamu pajanian. Itu para mufasir menyebutkannya istilahnya at-tanzil. At-tanzil adalah menurunkannya Al-Quran secara beransur-ansur. Al-inzal berarti turunnya Al-Quran dalam satu paket dengan waktu yang berbeda. Maka ada ulama menyebutkan kalau di Mesir orang memperingati nuzul Quran itu pada tanggal 27 Ramadan. Kalau Indonesia yang kemudian banyak mazhab Syafi'i di Indonesia itu memperingati turunnya Al-Quran 7 balik Ramadan. Jadi nuzulul Quran. Jadi dikatakan kitabun unzila ilaika. Kitab ini diturunkan kepada engkau Muhammad. Jadi kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran dijadikan adalah sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad. Yang membuat beda mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat yang lain. Nabi Musa pun mukjizat ada tungkek bisa berubah menjadi ular. Kemudian tungkeknya bisa membalah laut. Tapi mukjizat tungkek itu tadi ada nak sampai kini lagi. Tak boleh. Mukjizat tungkek itu tadi hilang seiring dengan meninggalnya Nabi Musa. Ya. Apa Power Ranger? Ya. Bisa membalah laut dan semacam. Ketika Nabi Musa lah meninggal, tak boleh. Nabi Isa punya mukjizat, tangannya kok kalau menyentuh badan orang yang sakit cegah deh. Orang yang mati dia hidup, mati yang butuh nyalang. Jadi kalah tim medis di dalam satu hari bisa menyembuhkan banyak orang yang butuh. Kemudian menyembuhkan orang yang sakit biras, sakit kulit. Kemudian menghidupkan orang yang mati. Jadi mudahnya mengaudit siapa yang melakukan pembunuhan. Langsung ditanya kayaknya selih. Di ini melihat asanan membunuhnya bisa aja menjawab selih. Tapi Al-Masih itu sendiri meninggal Nabi Isa, tidak boleh bisa mewariskan mukjizat tersebut. Berarti mukjizat bagi nabi-nabi sebelumnya sifatnya kecil orang kini nama temporer. Hanya berlaku pada saat rasulnya itu ada. Nabi Ibrahim punya mukjizat, bisa tahan bakar. Dibakar, tidak terbakar. Dingin api itu menjadi sajwa. Ini menunjukkan bahwa mukjizat pada rasul-rasul sebelumnya, meninggal Nabi Ibrahim tidak boleh mukjizat itu. Meninggal Nabi Isa hilang mukjizatnya. Meninggal Nabi Musa hilang mukjizatnya. Begitu mukjizat Nabi Sulaiman, mukjizat Nabi Daud, mukjizat nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Sementara Al-Quran adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad
tetap kekal abadi salamu-alamoi. Hanya sekedar buku cina. Tetapi itulah kelebihan Al-Quran, walaupun dia adalah berbentuk bacaan, kemudian berbentuk buku kitab, tetapi orang yang terlibat dengan Al-Quran, orang yang terkait dengan Al-Quran, yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia menjadi paling mulia. Malaikat Jibril yang menurunkan, menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, di antara semua malaikat, siapa malaikat yang paling mulia? Yaitunya adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia? Karena bersentuhan, berinteraksi, terlibat dengan Al-Quran. Lalu kemudian ada malam di sekian banyak malam, 360 malam dalam satu tahun. Ada satu malam yang paling mulia. Atau malamnya? Malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan? Karena pada malam Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Justru karena turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu, karena penyebutan malam, lalu kemudian malam itu menjadi malam yang paling mulia dari sekian banyak malam. Bahkan beramal pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu menjadi mulia deh, karena terlibatnya, terkaitnya Al-Quran. Gara-gara Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar menjadi malam terbaik. Kemudian, bila bulannya Al-Quran kau diturunkan? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, maka dari 2 balih bulan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Karena kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jadi tidak siu-siu orang yang terlibat jual Al-Quran. Laki-laki yang paling mulia di dunia ini, dari awal manusia ada sampai akhir, dia laki-laki yang paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau mulia? Karena beliau yang menerima wahyu Al-Quran. Lalu ba'ala maksudnya kawak bagi kita yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang terlibat dengan Al-Quran, maka awak insyaAllah akan mendapatkan kemuliaan. Jadi tidak sia-sia awak belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran. Dengan awak berinteraksi dengan Al-Quran, terlibat dengan Al-Quran, maka awak tabau mulia loh. Maka awak tabau menjadi baik loh. Maka kini di bulan Ramadan, awak mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Di bulan diturunkannya Al-Quran, InsyaAllah awak pun akan mendapatkan kemuliaan. Karena pembuktiannya jelas. Oleh karena itu, menjadi pembelajaran awak. Maka dikatakan Allah, "Fala yakun fi sadrika harajun minhu." Maka janganlah ada di dadamu merasa sulit, merasa sempit dengannya daripadanya Al-Quran. Kalau orang yang mempelajari Al-Quran, yang terlibat dengan Al-Quran, hatinya lapang, hatinya tenang, tak donan sampai dia. Tak do kalau kesah, tak do galau-galau, tak do de stres-stres. Kalau pun awak ada masalah, kemudian awak galau, stres menghadapi persoalan, dan awak hadui terjadi kawak,
bacalah Al-Quran. Ambil air wudu, bacalah Al-Quran. Akan wa rasakan ketenangan di dalam jiwa wa. Baca Al-Quran dengan benar, pahami makna dan artinya, akan membuat awak menjadi tenang. Bawa awak ada camih, gamang, rusuh, alah namu deh, harilah karayu, bini ada leba bantai, anak lo leba ala, anak lo leba lado. Kamu bantai anak bini bini ka dibantai je, anak ka dilado ba? Oh, kemudian stres sadar maha. Memang banyak ambo celek-celik di perjalanan dia banyak kade orang tutu-tutu je malam. Tentu orang sama yang tutu-tutu kade orang dah biasa nak mengalih nu laki ni banyak tutu. Ikut segala macam, memang kondisi ekonomi yang lesu. Lalu kemudian membuat awak galau, kemudian membuat awak camih rusuh, maka bacalah Al-Quran. Kembali membuat jiwa awak tenang, batin awak menjadi tentram. Al-Quran, ubihnya Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah syifa'ul lima bisudur, ubih yang ada di dadu awak. Maka waktu kuliah itu membali buku tabah, buku yang ditulis oleh Profesor Dadap Hawari namanya. Iaitunya Al-Quran dan Kesehatan Jiwa. Jadi Al-Quran itu adalah menjadi ubek sitawa sidingin bagi orang yang bermasalah dengan mental, dengan hati, mudah stres, kemudian kajang-kajang. Ya, dibacakan Al-Quran, bacakan Al-Quran. Mangko yang terbaik itu bagi awak yang terkait dengan ekonomi, ada salah satu hadis mengatakan, apa banyak baca Al-Baqarah, ulang-ulang tulis baca surah Al-Baqarah, ulang-ulang. Ini menunjukkan bahwa memang mau tidak mau awak butuh dengan ketenangan jiwa, bacalah Al-Quran. Tapi kalau nak do merasa lapang ni ya kon nak do takwi cialai lah putih le takwi nak do cialai dia bobek doso nak do je takwi dia do, kemudian merasa bersalah nak do je gampang, itu tanda hati lah mati. Kalau dikatakan oleh Ibnu Athaillah, penulis kitab hikam, ulama sufi yang terkenal. Karena beliau mengatakan dari tanda-tanda matinya hati, min alamati mautil qalbi. Tanda-tanda matinya hati itu adalah, yang pertama itu adalah adamul hazni. Ada rasa rusuh dia. Kalau seandainya inyo meninggalkan kebaikan, ada meluput, nak do solat, nak do berinfak, nak do memberi bayi. Lalu kemudian tak ada je dia rasa sedih dia. Lebih biasa dia. Itu adalah tanda hati lah mati dia. Dan kedua, ada namanya tarkun nadami. Dia nak do rasa penyesalan setiap lah kalau seandainya inyo melakukan suatu kesalahan. Bobek dosa bobek salah nak do seketik lah segini je rasa penyesalan dia. Itu tanda hati lah mati. Maka supaya jangan hati awak mati, jangan tertutui hati awak tu, maka dijinaan, dibersihan, dinetralan dengan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang diturunkan Allah, kalau secara urutannya memang menarik sebenarnya mempelajari Al-Quran. Al-Quran prosesnya soal menemukan tanggal 7 balik Ramadan, tanggal 27 Lailatul Qadar sendiri, itu ada kronologis. Baca malacak 27 malam mulai Qadar itu 27. Ini ada sistem eliminasi dalam bulan Ramadan, tapi Ramadannya adalah yang terakhir. Yang terakhir itu ganjil loh. Dibaca loh, dan ganjil tuh diurut-urut loh. 21, kemudian 23, 25, 27, 29. Dibaca loh sejarah.
Anak 27 itu bila pada saat Nabi dalam sholat hari hujan melumpuhkan yang Nabi. Itu disebut ditemukan malam Lailatul Qadar. Kan dirunut atau cara malacai kalau orang sejarah menghubungkan menentukan waktunya bila dikaitkan ditemukan apa peristiwa yang terjadi pada saat itu. Itu pembuktian itulah sehingga sampai kepada kesimpulan itu. Kalau orang kampus tak itu model cara menggali untuk mengaitkan ini dengan ini dibuktikan dengan bukti yang valid. Tak kata pula 7 Ramadan tu hari Jumaat 7 Ramadan. Atau 7 Ramadan yaitunya adalah pada Yaumul Taqal Jam'an, pada saat bertemunya dua kelompok dalam perperangan Badar, yaitu tanggal 7 Ramadan. Itu cara menemukannya. Jadi sehingga dibuatlah kesimpulan terkait dengan penentuan tanggal. Orang sejarah memang cara model menemukan sejarah-sejarah itu kait-kaitkan dengan satu bukti dengan bukti yang lain. Nah, di situ kembali balik dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka orang yang terlibat dengan Al-Quran, maka hatinya tidak ada rasa sempit, tidak ada merasa sulit, lapang ini. Istilah lapang itu adalah bahagia menikmati apapun keadaannya yang ada. Tidak stres dengan orang lain. Kalau ada kan banyak stres itu dengan orang lain, mau nanti orangnya nama hui. Nana durangnya nampak nananca dan durangnya di syarutullah sawanai sanang banai dapat dia menantu itu yubana bahagia itu karajui dan orang tu banang tahanya awal kecilnya sanang awal kecilnya bahagia tapi awak tidak mensyukuri itu. Maka salah satu tanda-tanda orang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib itu adalah wal qanaah war ridho bil qalil, menerima dengan senang hati apa yang ada di awak, merasa cukup dengan adonan dengan awak. Ba'ana ada di awak kau membuat bahagia tuan. Iko kondisi awak, iko nanapi iko yang terbaik. Allah tahu berikan yang terbaik untuk awak. Awaknya kadang-kadang merasa tak cukup. Padahal kalau dia gihlo lebih awak dia dari yang lain yang gini gua entah tabau entah sombong entah bangga gua entah ungi awak. Makanya anak-anak dogo syukuri jangan sibuk dengan orang dia. Kalau lah sibuk dengan orang dia awak je nak panik seorang dia. Orang dia nak mencira cuy orang mencikar we awak ekohi dengan orang dapat menantu kayu kapal awak nak kabe orang nak beli tu awak nak panik yang itu juga pikiran dia. Jadi dengan baca Al-Quran membuat awak lebih berjiwa besar. Tenang jawab dengan anak justru banyak bersyukur. Bersyukur dengan apa yang ada di awak. Awak miliki. Litunzira bihi. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang terlibat dengan Al-Quran berjiwa besar, tidak ada hatinya nan sampai, tidak ada nan sampai kalang. Nah, lalu kemudian dengan jiwa besar itu berhati lapang, litunzira bihi, engkau memberi kabar takut kepada umat engkau dengan Al-Quran ini. Dicaci maki, dihino, dialah namanya, diusir. Nabi Muhammad tarimo itu dengan jiwa besar, dengan hati lapang. Ketika beliau pergi ke Taif sebelum hijrah ke Madinah, pergi ke Taif, sebuah kota yang lebih modern, agak maju seketek, suasananya dingin, sejuk. Mungkin orangnya adalah lebih banyak pula intelek. Kemudian masuk berdakwah situ kok bisa diterima. Kiro nanti jadi sebaliknya tidak ada penghormatan seperti Allah, tidak ada penghargaan seperti Allah. Sehingga Nabi Muhammad dicaci maki, bahkan disakiti, dilempar Nabi Muhammad dengan kotoran hewan.
dilempar Nabi Muhammad, disakiti Nabi Muhammad, terluka Nabi Muhammad. Tidak sesuai kirue dengan ekspektasi, dengan harapan ada. Tiba di situ harapan kok kadi sampai orang kok kadi diterima bisa berdakwah di situ. Tapi ternyata tidak. Apakah Nabi Muhammad kesal? Apakah Nabi Muhammad marah? Apakah Nabi Muhammad benci? Tidak ada dalam kamus Nabi Muhammad nantakah tu. Justru nama linggaman itu adalah malaikat melinggaman. Ya Muhammad, kau berdirilah engkau Muhammad, angkat dua tangan engkau ke langit, berdoa kepada Allah, minta ke Allah minta mulia karena berlaku masih sampai dia mapacah. Kadi pangan orang Taif kan kadi hancurkan kini. Kadi angkat dua bukit yang ada di Taif kau diimpian ke mereka, dihancurkan mereka semuanya. Boleh tinggal tekan remote yang kau wahai Muhammad. Kau pakai remote istilahnya. Tinggal kata setuju yang kau langsung kami eksekusi. Langsung terjadi hari itu sekali. Tapi dek Nabi Muhammad, tawaran-tawaran seperti itu bagi Nabi Muhammad tidak produktif. Nah, kecek ini itu kontra. Itu justru tidak bagus dalam pendekatan dakwah. Kalau orang kare dilawan dengan lembut. Inyo dia nak mengerti itu mah, tu basawaan mereka. Dia nyolo paham lah, lo mengerti lah, itu tugas ambo tu. Dek Nabi Muhammad rangkuh ke diri belum. Dek kalau nyolong tahu, dek nyolong paham, mangkau kata-kata tugas ambo menjalaian. Kini ambo mendoakan semoga lahir di daerah itu orang-orang yang hebat. Situlah ya Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan Al-Quran, meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Di situlah bermakamnya Abdullah bin Abbas. Jadi kita memahami bahwa sikap yang dipilih oleh Nabi Muhammad adalah sikap jangka panjang. Kalau bahasa wae kok pahit jangan capek diludahan, kok manis jangan capek dilulu, ditahan dulu. Wah jejuk langsung jejuk, siapa ada jejuk dia banci jejuk dia mencari anak mati lah alah menyumpah dan diajar dari Nabi Muhammad tidak seperti itu. Semoga awak bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad. Dengan Al-Quran jiwa awak memang berjiwa besar. Tak picik dan tak sempit dah. Ketika menghadapi kesulitan tetap dengan tenang. Nah, orang yang seperti itulah yang kemudian bisa memberi kabar petakut menyampaikan Al-Quran. Sehingga citra dari Islam itu tercermin kepada Nabi Muhammad. Bahwa model ajaran Islam itu seperti praktek dari Nabi Muhammad. Jadi citra Islam itu memang bagus karena praktiknya dari Nabi Muhammad bagus. Kalau dia orang Muslim, agama Islam. Ternyata terjadi perbedaan perilaku orang Muslim dengan ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan bersih, mengajarkan disiplin, mengajarkan ramah, mengajarkan santun, mengajarkan kedamaian, rahmatan lil alamin. Begitu Islam nilainya. Tetapi prakteknya dari umat Muslim, udah Muslim udah ganas, kemudian mengajarkan kekerasan, terindikasi seperti itu tuh rusak citra Islam. Padahal Islam dijelaskan dalam Al-Quran adalah agama yang rahmah, agama yang menebarkan keselamatan, kedamaian. Jadi, itulah kecil Muhammad Abduh, al-Islamu syai'un wal muslimuna syai'un akhar. Agama Islam adalah sesuatu, kemudian perilaku dan praktek umat Islam sesuatu yang lain. Prakteknya berbeda di umat Muslim itu terjadi ketimpangan. Islam mengajarkan umat menjadi kaya, bekerja, berkarya dan segala macamnya. Itu namanya pamale, palalo, kemudian malewa-lewa. Itu Muslim lah itu. Berarti rusaklah citra Islam itu tadi. Nah,
wa dzikra lil mu'minin. Al-Quran itu pun menjadi pelajaran bagi pengingat dan pelajaran bagi orang yang beriman. Lalu kemudian di ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah olehmu apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Ana nado di dalam Al-Quran ikuti tandu awak muslim. Karena qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat Allah dan karunia Allah, bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Dengan demikian wak gembira, diturunkannya Islam, diturunkannya Al-Quran. Nah, dengan Al-Quran dan Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu membuat awak harus bahagia, membuat awak gembira. Bahagia awak dengan adanya Al-Quran, bahagia awak dengan adanya Islam. Oleh karena itu, ittabi'u, ikuti. Berarti amalkan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran bukan karya Nabi Muhammad, bukan produk Nabi Muhammad, bukan buatan Nabi Muhammad, bukan artikel atau tulisan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaran malaikat. Orang nan membacanya berdapatkan nilai ibadah. Jadi satu urusan jo baca dapat 10. Bara banyak nang kawa baca tu. Bara pahaloi, bara faedah kawa. Jadi makanya ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti nama nan lah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Wala tattabi'u min dunihi. Jangan kamu mengikuti min dunihi, daripada selain Allah, aulia, sebagai pemimpinmu yang kamu patuh kepada mereka mendurhakai Allah. Artinya apa? Ala dingin. Dan di surah diikuti adalah Al-Quran, mana diturunkan dari Allah Ta'ala. Jangan sampai diikuti syaitan, dan sampai diikuti iblis, atau jangan diangkat pula pemimpin yang karajonya durhaka kepada Allah, atau membuat maksiat kepada Allah, atau mengajak awak membuat maksiat, atau membuat peraturan yang memberi ruang bagi manusia untuk membuat maksiat. Jangan diikuti. Jangan diambil mereka menjadi pemimpin yang membuat awak durhaka. Mengkoe patang beberapa hari sebelumnya kita telah mengaji di surat terakhir, ayat terakhir, ayat 207 sampai surat Al-An'am, wala taziru waziratu wizra ukhra. Waduh pemimpin awak nak menjamin awak biar dia menanggung dosa aja, karena jonya lah. Anak dua terus dosa, nak awak membuat dosa, awak menanggung dosa awaknya, nak bisa lagi melumpangan, tumpangan kinyo orang. Nanti baru solo, nak awak baru solo. Nanti menanggung dosa, awak menanggung dosa awak lah. Nak dulu bisa menumpang kinyo dosa awak lah. Nah, itu kan kecil je dia mahal. Kalau nanti kata-kata tu la ta'ata fi tidak ada ketaatan li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk mendurhakai Allah. Dia nak ada cerita tentang kata tu yang paling mengecek dia mah ni. Dan kalau nak dosa wala surangnya. Jadi makanya qalilan ma tazakkarun, amat sedikit orang yang bisa mengambil pelajaran. Dan soal-soal takatu disebutkan tak bara orang yang bisa mengambil pelajaran tentang itu. Dan itu adalah ondong-ondong ayah, ondong-ondong dada. Maka pembelajaran bagi kita bahwa Al-Quran diturunkan memang menjadi pedoman, memberikan panduan hidup, menjadi penerang, memberikan arahan supaya awak hidup menjadi lebih terarah, kemudian menjadi lebih teratur, menjadi tertuntun, menjalani kehidupan dengan benar, menuju jalan yang benar. Karena disuruh dan diikuti adalah apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Yang diturunkan Allah segala dari surah Allah Ta'ala itu dan diikuti. Kalau adolo na lain juga, adolo lain memerintah itu, dah do tu loh.
Itu beko nan takah tu adalah yang membuat awak durhaka kepada Allah. Allah juga nak kemenang bangdosonya. Ndak dulu bisa awak tumpang kenyo tu lah. Itulah renungan awak bahwa semua panduan telah Allah berikan. Tinggal lewat menjalanan, tinggal lewat mengarajuan. Semoga awak Allah berikan kekuatan untuk menjalani kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar ini adalah benar. Berikan kami kekuatan untuk menegakkan dan menjalankan kebenaran. Awak kau kan lemah, nado dayu awak, nado payu awak, apalagi awak ditekan, apalagi awak dipasu. Minta kepada Allah, ya Allah, pacalian kau adalah benar. Kalau yang benar, kau benar na itu. Kemudian berikan kami kekuatan menjalankan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinaba. Ya Allah, perlihatkan dulu kepada kami nan salah, kau salah, kau salah kau. Berikan kami kekuatan, kemampuan berani mengatakan yang salah adalah salah. Kemudian kami menghindari kesalahan itu. Maka tetap mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan memohon kepada Allah. Semoga awak bisa menegakkan kebenaran, menjalankan kebenaran, dan kemudian menolak kebatilan, jauh dari kebatilan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, MBG, apa MBG? Itu mau tanya lo ke rumah boma kan ini balabir mana Jadi makanya harus ada dari akad awalnya. Harus ada akad. Kalau seandainya ada tidak hadir dibagikan ke kawannya atau dibagian ke guru. Akad itu kan perlu dibicarakan. Nah, kalau seandainya diizinkan berarti boleh. Lalu kemudian yang memberi izin kau seharusnya tu siapa berhak nak punya anak kau tadi. Contohnya nan peruntukan MBG kau kan anak tu kan tu inyo tu siswa tu inyo punya tu hak anak. Mau bertanya tu kalau tak tu suruh hantar orang tu rumah juga kan. Bawa rumah nak tahu rumah doi kau salah macam Ado dan tegak tu. Ane ni ndak ado ane ndak ado Kalau nyo nak tahu berarti harus ado akad disampaikan di dalam pengumuman. Ada kita bersama tu kalau ado MBG ko, jalan-jalan belum poso MBG pula ke regi poso. Untuk membukunya jambara dan tanya. Nyo nasi lagi Oh enggak. Oh ini kering-kering. Oh gitu. Belum bosan makannya. Itu namanya itu membuat orang durakor itu mah. Nah jadi kalau itu para lu didudukan status hukumnya. Status hukumnya kepemilikannya itu adalah berdasarkan peruntukan. Berarti MBG itu diperuntukkan kepada anak. Berarti yang punya adalah anak. Kalau anak tidak hadir, itu disampaikanlah dari awal kepada anak-anak itu bersama bahwa persetujuan itu harusnya akad persetujuan itu contoh untuk sianu. Langsung akad yang hadir kira bisa nak kamar guna apa kadagian kau orang kadagian kau guru nang guru ku kesana kan dak lo berhak dah. Tapi di padiannya tekat itu mubazir lo jadi berserak-serak. Jadi masuk sekolah samantaro apa namanya itu kota itu apa namanya keterengan itu. Piriang itu kan yang kumpul lihat kan. Belum poso kali pakai piriang dulu. Oh enggak. Aso ya je. Kecewa kok nampak di Facebook atau TikTok tuh pakai piriang buat cuci-cuci. Berarti lari dah. Nah, jadi itu letak anunya. Jadi harus didudukan itu status hukumnya.
akad dari awal. Diumumkan ke anak, batu anak yang tempo baca ruang mungkin lo kami guru mantang rumah wa do. Agi aja lah ke kawan atau aja lah ke guru je. Dan jalan dah ada niat untuk mengambil manfaat lo di sini do. Akhirnya menjadi ajang pemanfaatan lo de oknum begitu. Lalu kemudian dia jual lo begitu. Anan contoh dapat talu asin. Dia jual lo talu tu begitu tuan oleh. Tapi kalau untuk dimanfaatkan, misalnya dibagi lo ke orang yang membutuhkan sudah tu, entahlah ke pesantren kan, entahlah ke anu tersalah lah dia. Ya ni nak dapat MBG. Antangnya lah kasih roh gua. Aja dah yang kau sudah dapat MBG. Nah, alai. Okey, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.